Kenapa semuanya jadi kacau gini sih? Kenapa bomnya bisa meledak sebelum waktunya? Siapa sih yang nyebarin semua ini? Kan nggak mungkin Aldino kan? Halo? Halo Tante. Tante tahu apa yang barusan terjadi? Aib Michelle kesebar. Semua anak-anak di sekolah mengolok-ngolok dia. Aku juga kena imbasnya, Tan. Bahkan Rifki sampai mukulin aku. Karena dia mikir, aku yang udah nyebarin aib itu, Tan. Ih, kamu bisa diem nggak? Hah? Yang harusnya marah tuh tante sama kamu, tau nggak? Kenapa sih bisa sampai kesebar kemana-mana? Ya ampun Aldino, kamu tahu nggak sih? Sekarang tante udah nggak punya kuncian lagi buat nyakitin papanya Rifki. Karena semuanya udah kesebar. Papa Rifki tadi datang ke sini, terus marah-marah sama tante, terus bilang kalau sampai Michelle kenapa-napa, nanti tante yang bakal diapa-apain sama dia. Emang siapa yang nyebarin sih? Tan, bukan aku. Ardi sama Maman yang nyebarin itu, Tan. Temen kamu itu! Tante udah bilang berapa kali sama kamu, Aldino! Jangan percaya gitu aja sama temen kamu! Sekarang terbukti kan semuanya sekarang udah kesebar! Kalau udah kayak gini gimana coba nasib kita? Rencana kita semuanya udah gagal! Aku nggak pernah ngasih tau ke mereka soal rahasia Michelle. Mereka yang nguping pembicaraan kita waktu di pinggir jalan itu. Ya lagian, Tante sendiri sembarang ngomong di pinggir jalan. Jadi kacau kan rencananya. Terus kamu nyalain tante gitu, hah? Kan emang Tante yang salah. Karena Tante ngakunya, Tante mau balas dendam demi aku. Tapi kenyataannya apa? Sebenarnya, Tante cuma mentingin Om Roy aja kan? Dan Tante tahu, gara-gara itu, bahkan mamanya Michelle tuh udah mandang aku buruk, tau nggak? Aldino! Ngeselin banget sih punya ponakan. Padahal aku selama ini udah manjain kamu, udah nurutin semua mau kamu, tapi apa yang kamu kasih ke aku? Oh, terus aku harus gimana nih? Oh, jadi kalian berdua ini udah tahu kalau misalnya si Ardi sama Maman itu dipanggil sama Pak Togar. Aduh, bergedes sih. Udah pasti ini ada urusannya sama Michelle. Emang anak IPA. Gak ada kapok-kapoknya, gak ada habis-habisnya mau cari masalah. Mama menurut beta toh, ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Ardi CS itu, kata orang semua batul-batul harus kasih pelajaran ke orang sekarang. Sini lu. Ngomong kayak gitu terus. Gak usah cari perkara terus, Nadif. Kalau ini semua jadi bumerang buat kita gimana? Coba ya. Udah deh, mendingan sekarang kita nunggu Rifki biar kita tahu permasalahan itu kayak gimana yang sebenarnya, oke? Bisa balas dendam. Gue setuju sama Rifa. Bener. Balas dendam. Iya, jangan jadi bumerang. Kayak lu ini, ngagetin Bella sampai itu anak pingsan. Jangan salah ngomong dong. Ntar bete dia. Ya ampun. Kawan beta bilang buat Ale, beta minta maaf karena kemarin itu beta sudah melakukan hal yang gegabah. Itu karena apa? Kamu orang juga semua sudah tahu toh. Karena beta terlalu emosi. Gak bisa nahan emosi atau gak bisa nahan cinta sama Nona B? Enak! Masuk! Masuk! Ember! Sudah. Ya ampun Mama kamu orang semua ini toh kalau ngeledekin beta itu paling kompak sekali ya. Iya dong. Beta bilang nih, betul-betul beta bilang nih buat kamu orang. Ini sama sekali tidak ada hubungan dengan yang namanya cinta-cintaan itu. Tidak ada. Rifki. Sini lu. Kok lu malah cabut-cabut gitu aja sih? Kita mau nanya ini gimana perkembangan masalah Michelle. Ternyata bukan Aldino pelakunya. Tapi Maman sama Ardi. Berarti benar kan, Ren? Dari kita lihat. Udah gua harus cabut sekarang. Ampun kok cabut sih, Ki? Ya gua nggak bisa di sini, Fa.
Gue harus ketemu Michelle, gue mau nemenin dia. Nggak tega gue sama dia. Ya udah sabar dulu dong. Udah deh, lu gak usah aneh-aneh ya. Lu gak usah nambah-nambahin masalah deh. Emangnya lu mau kena semprot patogar lagi? Ya Ki udah sabar dulu lah, lu jangan bersikap gegabah lah. Dan ini kita masih sekolah, dan nanti tunggu kita pulang sekolah baru kita bareng-bareng ke rumah Michelle. Ya mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya biar Michelle itu percaya sama kita. Kalau kita tuh tulus sayang banget temenan sama dia. Tanpa harus peduli sama masa lalunya. Setuju. Halo Mil. Loh Mas, ngapain kesini? Kamu nggak kantor? Kamu tenang aja. Jadwal meeting aku dengan beberapa klien sudah aku pindahin ke besok. Iya udah masuk aja Mas, kita ngobrol dalam. Aku nggak ganggu kamu kan? Nggak apa-apa kok Mas. Aku malah minta maaf sama kamu. Gara-gara aku telepon kamu, jadinya kamu malah nggak ke kantor. Kamu nggak usah pikirkan itu. Sekarang yang terpenting bagaimana keadaan Michelle. Aku khawatir banget dengan keadaan Michelle. Apa dia baik-baik aja? Sampai sekarang dia belum mau keluar kamar Mas. Mas, aku tuh bingung banget Mas. Tadi El pulang sambil keadaan menangis. Dia sangat sedih banget. Aku sebenarnya nggak tahu gimana kejadian di sekolah. Terus dia cerita kalau dia sedih karena dia nggak memiliki keluarga utuh. Terlebih teman-temannya tahu kalau ternyata bapaknya adalah seorang narapidana. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau kalau El itu terpuruk dalam masa lalunya, Mas. Mil, udah. Kamu tenang dulu ya. Kamu jangan terlalu overthinking dulu. Kita kan juga nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sekolah. Mungkin lebih baik aku telepon Rifki untuk cari tahu dulu ya. Boleh, Mas. Bentar guys, bokap. Halo? Kamu masih di sekolah? Iya pak. Papa sekarang ada di rumah Michelle, tapi Michelle nggak mau keluar dari kamar. Sebenarnya apa yang terjadi di sekolah kamu, Ki? Kenapa Michelle sampai pulang terus nangis begitu? Ya jadi gini pak, tadi tuh di sekolah Michelle dikerjain. Jadi ada yang nempelin tulisan di punggungnya dia. Tulisan apa? Ya tulisannya itu, bapakku adalah seorang narapidana. Siapa yang melakukan? Apa Aldino? Bukan pak, tapi teman-temannya Aldino. Pak, papa jujur ya sama aku. Papa sebenarnya tahu kan soal ini. Kenapa papa nggak ada pernah ngomong sama aku? Nanti Papa jelasin sama kamu ya. Iya. Ki, bokap lo tahu sesuatu. Ya, tadi bokap gue bilang, bokap gue itu lagi di rumahnya Michelle. Dan sampai sekarang kerupuk kulit nggak pernah mau keluar dari kamarnya. Maafin gue ya kerupuk kulit, lo pasti butuh gue sekarang. Tapi gimana caranya gue bisa dampingin lo sementara lo tuh marah banget sama gue? Yaudah,